Ya. Oke, ada yang tidak tahu tentang otot? Semua tahu ya. Semua pernah makan otot, makan daging, daging otot, otot ya. Nah, kalau disuruh mempelajari apa yang saudara makan itu lumayan lumayan rumit nih, karena kalau kita belajar secara detail ya harus agak rumit lah kita. Nah, kalau kita bagi otot itu ada 3 jenis ya. 3 jenis otot. Berdasarkan apa? Nah, saudara cari ya. Berdasarkan apa dia dibedakan? Itu ya. Nah, ada 3 jenis. Ada otot rangka. Kenapa disebut dengan otot rangka? Karena perlekatannya di tulang belulang. Nah, saudara bisa bayangkan kalau tubuh tidak ada otot, hanya tulang aja, kan tidak bisa, toh. Nah, kemudian otot polos. Otot polos itu biasanya menempati organ-organ dalam, ya, internal, yang eh, biasanya di saluran-saluran ya, saluran-saluran, saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran reproduksi, saluran perkencingan. Itu yang punya saluran itu biasanya tersusun dari otot licin, otot polos ya, otot licin. Kenapa licin ya? Mungkin kelihatannya licin dia. Dan yang ketiga khusus ini otot jantung. Jantung ya hanya di jantung ya. Otot jantung itu disebut dengan myokardium. Ya. Nah, dilihat dari di bawah mikroskop bisa saudara bedakan otot jantung, otot rangka, otot polos. Otot rangka ini yang banyak ya, yang kita bicarakan. Rangka ini kelihatan seperti gelap terang, gelap terang, gelap terang gitu ya. Kita disebut dengan seran lintang, lurik. Sementara otot polos, lancip-lancip, ya, licin. Ya. Sementara otot jantung berangkai dia, apa, berhubungan. Itu yang disebut dengan sinsitium. Ya, ingat, kalau ingat otot jantung pasti ingat sinsitium. Apa itu sinsitium? Ya, let's show ya. Let's show. Oke ya. Nah, yang pertama kita bicarakan adalah otot rangka, karena ini sangat banyak dan sangat eh, sering kita apa namanya, praktekkan, ataupun otot-otot kita lebih banyak otot serang lintang. Otot serang lintang itu cirinya ya punya karakteristik ya. Ya banyak inti, lekat di tulang seperti tadi saya bilang. Bergaris melintang. Nah, inervasinya adalah saraf somatik. Ingat ya, saraf somatik. Intinya banyak. Kalau dia intinya sedikit, dia bukan saraf lintang. Ya, bukan otot rangka. Kalau dia diinervasi oleh saraf otonom, dia bukan saraf lintang. Harus bisa dibedakan somatik dan otonom ya.
Kalau somatik atau motorik itu biasanya otot di bawah kendali kehendak. Nah, biasanya otot, ya, biasanya otot itu mempunyai dua ujung, ya. Ujung otot disebut dengan tendon, ya, tendon. Nah, tendon ini melekat di tulang. Ada yang disebut dengan origo, ada yang disebut dengan insersium. Origo itu adalah tendon yang terfiksir, diam, tidak bergerak, ya. Sementara insersio adalah tendon yang menggerakkan tulang. Dia bergerak, menggerakkan tulang. Misalnya di siku, otot bicep ada dua ujungnya, ada origo, ada insersio. Insersio itu akan mengangkat radius, ya, radius ulna. Itu insersio daripada otot bicep. Nah, kelihatan apa namanya? Kerangka itu kalau dilihat di dalamnya itu terdiri dari serat-serat, ya. Terdiri dari serat-serat yang disebut dengan myofibril. Serat yang paling kecil disebut dengan myofilamen, ya, myofibril atau myofilamen. Yang paling kecil sekali. Wah, kalau saudara kebetulan pernah makan daging ayam gitu misalnya. Kalau saudara sisit-sisit kecil-kecil itu, yang paling kecil itu adalah myofilamen ataupun myofibril. Nah, kalau myofilamen ini kita lihat di bawah mikroskop, kan kelihatan ada pita gelap, pita terang. Ya. Gelap, terang, gelap, terang. Yang gelap itu adanya miosin, karena miosin itu tebal. Ya. Miosin itu pita tebal, filamen tebal. Kalau aktin, filamen tipis. Ini yang menyebabkan otot rangka itu kelihatan selang-seling. Gelap, terang. Itu karakteristiknya. Ya. Itu karakteristik daripada. Ya. Jadi ada dua komponen di situ, filamen tebal yang disebut dengan miosin, filamen tipis yang disebut dengan aktin. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Ini intinya banyak, ya. Jangan nangis, Pak. Nah, ini contoh, ya, contoh ilustrasi bahwa otot itu ini, ya. Ini bicep. Bicep ini bisa dua punya tendon, ya, bisa dua punya tendon. Bisa satu, ya. Ada dua, ada satu, biasa itu ujungnya. Nah, yang di sini sebut origo, yang di sini sebut insersium. Kalau dia berkontraksi, dia akan memendek, pendek. Tangan radius akan terangkat, radius ulnanya akan terangkat oleh tendon insersium. Ya, ini yang mengangkat. Humerus, lengan. Nah, ketika dia berrelaksasi, dia panjang, panjangnya segitu. Bedakan dengan ini, ya. Ini dalam keadaan ini. Nah, itu detailnya seperti ini. Bagian-bagiannya, ya, bagian-bagiannya. Pembungkus otot paling luar ini namanya epimisium. Kemudian di dalamnya disebut dengan perimisium. Kemudian serabut-serabut yang ada di dalamnya lagi dibungkus oleh endomisium.
Nah, satu bungkus ini ya, vesicula. Tas yang paling kecil ini yang disebut dengan serabut otot, atau yang ada yang kecil lagi ini myofilamen. Ya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop seperti ini. Ini intinya ya, nukleus banyak nukleusnya. Ini muscle fiber, serabut otot. Ini satu sarkomer yang akan berkontraksi. Banyak sarkomer di sini. Nanti kita pelajari satu sarkomer. Nah, ini sama ini ada bagian-bagian kecil yang dari besar, muskelnya, epimysium, fasciculus yang di sini, dan endomysium yang ada di dalamnya. Sarkolema pembungkusnya, membran sel sabutnya, kemudian sitoplasmanya disebut dengan sarkoplasma, dan ada nukleus atau kecil, sama kayak tadi. Nah, kalau kita lihat, biasanya ini pakai elektron mikroskop ya. Ini satu serabut otot yang kecil, yang filamen paling kecil ini. Itu terbagi-bagi, kelihatan pita gelap, pita terang, pita gelap, pita terang. Ini gelap, ini terang, ini gelap, ini terang, gelap. Nah, kalau kita bagi, kita pelajari unit terkecil daripada otot itu adalah yang disebut dengan sarkomer. Ya. Sarkomer. Nah, kalau sarkomer ini kita perhatikan atau kita bagi-bagi sesuai dengan tempat lokasinya, satu sarkomer itu dibatasi oleh set, garis set, disk, pita, set, 2 set. Jadi satu sarkomer itu dibatasi oleh 2 set. Set diodet man. Dua set. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada hasum, zona H. Zona H itu L itu agak terang, agak gelap gitu. Jadi pertengahan antara gelap terang. Kemudian kalau pita terangnya ini disebut dengan I-band. Ya. Pita I yang gelap ini disebut dengan A-band. Pita yang satu lagi ini I-band. Nah, inilah satu sarkomer. Apa itu I-band? Kenapa dia kelihatan terang? I-band kelihatan terang karena I itu adalah isotropik. Jadi tembus pandang, tembus cahaya. Sehingga kelihatan dia agak terang. Sementara A-band ini adalah anisotropik. Dia tidak tembus pandang. Ya, dia tidak tembus pandang, agak gelap kelihatan. Ini sama. Nah, kalau satu sarkomer ini kita besarkan lagi dengan elektron mikroskop gitu ya. Seperti ini kelihatan. Ada garis di sini atau filamen. Ini namanya filamen tipis atau aktin. Aktin filamen.
aktin filamen. Kemudian yang merah tebal itu adalah miosin filamen. Filamen miosin. Yang di tengah-tengah ini elastis, ya, elastis. Miosin itu ada titik-titik di sini. Ini adalah kepala miosin, head, couple, couple. Ini banyak. Nah, nanti kalau dia berkontraksi, couple-nya ini berdiri, ya, berdiri sehingga menyentuh filamen aktin. Menyentuh filamen aktin. Nah, dari situlah akan terjadi kontraksi. Dia akan ditarik, tarik. Oke. Ya, perhatikan ini ya. Satu sarkomer terdiri dari 2 set, ada I-band, ada A-band, ada Hasun. Ini M line. M line itu garis tengah, median. Garis tengahnya sini. Garis tengah. Miosinnya dia, kepalanya ini akan narik ke situ, ini narik ke sini. Dia akan, kalau dia berkontraksi, setnya ini akan mendekat. Set ini akan mendekat, akan menyatu. Ini akan menyatu ke sini. Sehingga di tengahnya ini gelap kelihatan. Di sininya terang. Di sini, yang ke sini ini gelap. Oke ya, nanti sedikit demi sedikit saudara pahami dulu ini ya. Nah, ini yang lebih besar kelihatan. Oke, lebih besar kelihatannya sama kayak tadi ya. Set I-band, A-band, I-band, sarkomir, M line sama. Ini setnya di sini ya, kalau kita tarik ke bawah ini. Ini thick filamen miosin, thin filamen apa namanya, aktin. Ya. Ini titin, titin filamen ya, elastis. Oke. Nah, kalau di daerah ini daerah terang ya, I-band ya. Ini serabut-serabutnya seperti kelihatan. Hanya filamen tipis di sini. Hanya aktin yang ada di sini. Nah, di sini ini hasunnya ini hanya filamen tebal, hanya miosin. Di M line ini, di tengah-tengah ini, filamen tebal ya, dan beberapa protein. Nah, yang di sini ini ada miosin, ada aktin. Miosin, aktin, miosin. Kalau kita bagi ini, satu daerah, dan satu daerah. Ada 3. Oke. Seperti ini kelihatan. Nah, itu sekedar informasi tentang otot serang lidah. Nah, sekarang otot polos, otot lincip. Dia punya inti juga, ya. Namun tidak bergaris melintang. Tidak ada garis-garis melintang. Terdapat pada dinding-dinding organ dalam yang berlumen, yang punya saluran.
diinervasi oleh saraf otonom. Kalau otonom tidak dapat dikendalikan, ya. Kemudian kontraksinya sama dengan otot rangka, panjangnya berubah-ubah. Misalnya otot dalam paru-paru misalnya. Bisa berubah-ubah panjang. Otot vesika urinaria. Nah, ketika penuh dengan ketika kosong, vesika urinarianya itu beda panjang ininya, ototnya. Oke. Nah, kalau di usus seperti ini kalau dipotong ya, dipotong cross seperti ini. Ini adalah mukosa. Ya. Siapa yang belum tahu, nanti kalau saudara sudah disampai di pelajaran koas itu udah mahir. Ya, sebentar. Kemudian otot-ototnya seperti ini. Ototnya licin, kelihatan licin. Ini kalau dipotong secara cross melintang. Kalau longitudinal seperti ini kelihatan. Ini hanya contoh bahwa otot ininya terdapat pada usus, otot jantung. Ya. Sekarang otot jantung sedikit tentang otot jantung. Dia punya inti juga. Nah, dia punya garis melintang. Garis melintang sedikit ya. Kelihatan seperti garis melintang. Disarapi oleh saraf otonom. Ya. Ototnya mirip otot rangka, tapi ada sinsitium. Dia berhubungan dia. Ototnya bergabung ya. Dia berhubungan terus. Ada sinsitiumnya. Sinsitium dia bergabung di sini. Dan, ya. Otot jantung, miokardium. Nah, melanjut ke fungsi otot ini ya. Otot itu akan berfungsi, otot itu akan bergerak, otot polos, otot jantung, otot serang lintang itu ya, itu akan sangat tergantung daripada sistem saraf dan hormon ya, endokrin. Kalau tidak ada saraf yang menginervasi, dia tidak akan bisa berkontraksi. Ya, maka dari itu saraf untuk otot serang lintang ya saraf otonom, saraf motorik ya. Begitu juga pengaruh dari hormon. Hormon-hormon juga bisa menyebabkan otot itu berkontraksi ya. Endokrin ya. Begitu juga pada otot-otot yang terdapat dalam mata. Respon cepat. Harus cepat ini konduksi. Nah, di mata itu kebanyakan otot putih yang tadi disampaikan. Nah, kontraksi otot, seperti tadi saya bilang, otot itu akan berkontraksi apabila ada impuls saraf. Ya, impuls saraf. Kalau tidak ada impuls saraf, dia tidak akan bisa berkontraksi. Plak gitu ya. Nah, impuls saraf ini bisa berupa macam-macam ya, impuls saraf ini. Itu rangsangan ini, rangsangan harus ada rangsangan. Rangsangannya dari saraf ya. Sarafnya ini kenapa dia merangsang ya? Karena sarafnya juga diganggu oleh ininya, impulsnya diganggu oleh
rangsangan. Rangsangannya bisa berupa mekanis, misalnya mekanis, tahu mekanis? Mekanis itu adalah misalnya cubitan, tusukan, ya. Kamu dicubit, ototnya dicubit sakit, karena sakit saraf akan memerintahkan untuk menangkis misalnya, atau bergerak menjauh atau apa. Nah itu. Kemudian rangsangan kimia. Rangsangan kimia ya. Rangsangan kimia. Zat kimia juga bisa merangsang. Rangsangan kalori. Kalori itu panas, dingin. Panas juga bisa merangsang, membuat otot berkontraksi, atau dingin juga. Cahaya juga bisa menyebabkan mata berkedip atau apa. Listrik. Rangsangan listrik yang sering digunakan. Kenapa rangsangan listrik digunakan? Ada yang tahu? Rangsangan listrik, karena listrik itu bisa dirubah-rubah voltasenya, ya. Rangsangan listrik kita bisa merubah voltase, mau yang kecil, mau yang besar, nah, bisa dirubah. Kemudian kita bisa menentukan di mana mau dirangsang tempatnya, gampang ya. Kemudian lama rangsangan juga bisa kita tentukan berapa detik, berapa menit misalnya, sehingga gampang. Kalau rangsangan kimia agak sulit, karena kita mencari dosis zat kimia itu berapa diberikan, itu agak susah. Karena zat kimia itu mudah menguap, mudah tereliminir, agak jarang digunakan. Yang gampang digunakan adalah listrik. Kekuatannya bisa diatur, tempat rangsangannya bisa ditentukan, kemudian lama rangsangannya juga bisa kita tentukan. Ya kan? Oke. Bergerak nih. Nah, kita sekarang menginjak ke kontraksi. Ya, ini sudah mengarah-arah ke kontraksi ya. Kontraksi. Kita masih menganut teori ya, kita masih pakai teori lama. Teori lama adalah teori sliding filament. Ya. Sliding filament teori. Teori yang teori yang menyatakan bahwa baik filamen tipis maupun filamen tebal, aktin atau mesin akan saling tumpang tindih. Sliding, saling tumpang tindih. Sliding ini setelah di sepak bola kan ada sliding tackle. Dia akan menyentuh kaki orang, kaki pemain musuh, akan terjadi tumpang tindih. Jadi itu filamen teori itu. Pergeseran filamen di mana filamen tebal dan filamen tipis itu saling tumpang tindih. Itu aja ininya ya. Itu teorinya. Nah, di samping tumpang tindih, ya, berdekatan, ya, kemudian ada penghubung. Seperti tadi saya sampaikan,
kepala dari miosin ini akan menyentuh aktin, filamen aktin. Filamen aktin ya. Menyentuh filamen aktin. Nah, sehingga adalah hipotesis yang disebut dengan cross bridge. Cross bridge itu jembatan penghubung, ya. Cross bridge. Jembatan yang melintang, jadi yang apa namanya? Terjadi hubungan antara filamen tebal dan filamen tipis. Itu. Disebut dengan cross bridge. Nanti saya tunjukkan gambar-gambar. Nah, seperti inilah, seperti ini. Ini seperti tadi ya. Tadi sarkomir ini satu sarkomir. Nah, kalau kita perbesar miosinnya seperti ini. Ada kepala ataupun couple ataupun head dari miosin. Head miosin ini. Lalu dia akan berkontraksi, dia berdiri. Berdiri dan menyentuh nanti ini, menyentuh di filamen aktin ini. Di sini dia nyentuh. Kalau sudah menyentuh, berarti ada hubungan antara miosin dan aktin. Artinya terhubung. Nah, itulah yang disebut dengan cross bridge. Ya. Sementara filamen aktin, gambarnya seperti ini. Melilit. Filamen aktin dililit oleh tropomiosin namanya. Ini tropomiosin. Yang biru ini, seperti tali ini, tropomiosin. Yang ungu ini namanya troponin. Troponin. Nanti apa fungsinya, di mana fungsinya ini, pada saat kontraksi dia akan ketahuan. Akan bagaimana. Nah, ini ya. Ini gambarnya. Nanti kalau ini berada di sini, di atasnya ini, akan terjadi kontraksi misalnya, dia akan terhubung. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dipakai untuk sedikit ilustrasi ya. Ini filamen miosin. Mempunyai head tadi, kepala, couple. Couple-nya ini biasanya ATP yang menempel di sini. ATP ini garis ini adalah aktin tipis ya. Ini tebal, miosin. Nah, yang kedua, ketika ATP ini dipecah oleh enzim ATPase, enzim ATPase akan menyebabkan pecahnya ATP menjadi ADP dan PI, independen. P lepas. Pas satu P ini ya. Nah, P ini adalah tenaga, energi. Energi yang akan menyebabkan terjadinya gerakan daripada kepala ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan terangkat naik, nempel. Nah, ini sudah nyambung dia. Inilah yang disebut dengan cross bridge. Ya. Cross bridge antara miosin dan aktin. Ini cross bridge, terhubung dia. Nah, ketika P1 ini digunakan untuk berkontraksi, energinya itu disebut dengan power stroke. Power stroke ya. Nah, ini.
power stroke. Power stroke, dia akan posisinya tadi tegak, dia akan mereng karena dia ketarik ke sini, menarik aktin ke sini, ke kiri, tarik aktin ke kiri, aktin ke kiri, sehingga dia akan berubah seperti ini. Ini hubungannya kuat ini, kuat, nempel di situ. Tarik dengan tenaga power stroke ini, tarik ke sini. Nah, ATP-nya kan sudah habis ini. Nah, dari itu yang setelah terjadi power stroke, ATP akan dapat. Begitu. Setelah terjadi kontraksi, maka dia akan normalnya relaksasi. Dia kembali ke normal. Ya. Nah, seperti ini. Sama. Ini siklus yang terus-menerus dari kontraksi. Nomor 1, ini ya. Ini filamen aktin. Di mana filamen aktin itu dililit oleh tropomyosin. Tropomyosin. Kemudian di tropomyosin ini ada troponin, ya ini troponin. Nah, kemudian ini filamen myosin, ini yang saya sebut dengan kepala tadi ya. Di sini ATP akan dipecah menjadi ADP dan plus P. Nah, P ini akan menjadi tenaga untuk apa namanya? Kepala myosin ini akan menempel di aktin, akan terjadi cross bridge ya. Ada cross bridge ini. Kemudian P yang satu tadi itu dipakai untuk power stroke. Power stroke ya. Power stroke. Dia akan mendorong ke sini, ininya, aktinnya akan didorong, sehingga aktinnya akan menuju ke midline ya, ke median line, akan menyatu gitu. Nah, kemudian karena P-nya sudah diambil, dipakai untuk power stroke, maka kembali lagi ATP akan masuk ke head-nya ini lagi ya. Begitu seterusnya. Ya. Begitu seterusnya. Selama ATP ada ya, dan ion kalsium dari sarkoplasma. Nah, ion kalsium fungsinya di sini adalah dia akan mengaktifkan filamen aktin. Filamen aktin ini akan aktif ketika kalsium itu menempel di troponin. Kalau kalsium sudah menempel di troponin, maka filamen aktin ini akan aktif. Dengan aktifnya filamen aktin, maka head daripada myosin ini akan mencari aktin menempel di filamen aktin. Begitu seterusnya ya. Nanti secara ininya saya bisa tunjukkan melalui video ya. Nah, itu kontraksinya. Itu proses kontraksi. Nah, sekarang apa yang menyebabkan terjadinya proses kontraksi? Seperti tadi saya sampaikan bahwa otot akan berkontraksi apabila ada impuls saraf. Jadi saraf yang menempel di otot ini, setelah bersatu ini namanya neuromuscular junction.
neuromuscular junction. Sudah bersatu ini. Neuromuscular junction. Nah, kalau kita besarkan ujung saraf ini, ujung akson ini akson ya, akson. Ini ujung akson ini akan seperti ini kelihatan. Di mana ujung akson ini mengandung banyak neurotransmitter. Neurotransmitter ini tidak berserakan gitu, nah, dia dibungkus oleh vesicle, ya, vesicle. Di sini tidak ada namanya, cuman ya ini vesicle, ya. Kemudian karena ada potensial aksi dari saraf ini, maka ion kalsium akan masuk ke sini, masuk ke ujung saraf, mendorong vesicle ini menempel di dinding ujung akson. Nah, dinding ujung akson ini adalah namanya presynaptic membrane, itulah. Pre. Jadi belajar saraf dengan saraf itu ada istilah sinaptik. Itu akan saya jelaskan lagi. Kemudian neurotransmitter, misalnya acetylcholine ya, acetylcholine ini akan ditangkap oleh cholinergic receptor. Nah, cholinergic receptor namanya. Tadi saya lupa ya. Cholinergic receptor ditangkap, maka akan terjadi trigger di sini, aksi potensial juga. Aksi potensial atau eksitasi disebutnya. Nah, potensial aksi inilah dilanjutkan dibawa melalui T-tubules, ini T-tubules ke sarkoplasmik, ya, sarkoplasmik retikulum, di mana sarkoplasmik retikulum itu banyak terdapat kalsium, ya, kalsium itu ada di sarkoplasmik retikulum. Nah, merembeslah kalsium ini, ya, merembes, kemudian salah satunya akan menempel di troponin, ya, troponin ini menempel. Nah, kalau sudah menempel maka filamen aktin ini akan aktif. Filamen aktin akan aktif. Dengan aktifnya filamen aktin, miosin ini akan menempel ke filamen aktin. Dengan adanya P independen, P lepas ini, maka akan terjadi power stroke. Power stroke-nya akan mengarah ke situ. Filamen aktin akan bergerak ke situ menuju garis median, ya, garis tengah, maka otot akan memendek. Itu. Otot akan memendek. Kalau ini sel otot, ini ototnya akan kelihatan seperti ini, gelembung dia. Nah, ini seperti ini gininya dulu. Mudah-mudahan saudara bisa tangkap ini, paham. Kalau ada yang belum paham nanti bisa saudara tanyakan ya. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau kita pakai acetylcholine, ini acetylcholine jelas. Ini ujung saraf, merembes acetylcholine ya. Ini T-tubulus ya, tubulus. Ini akan merembeskan kalsium oleh sarkoplasmik, akan menempel di troponin daripada aktin, kemudian akan terjadi power stroke, kontraksi. Kemudian setelah berkontraksi, maka acetylcholine ini kan ini yang menyebabkan kontraksi. Acetylcholine ini yang menyebabkan kontraksi karena dia menyebabkan
aksi potensial, kemudian kalsium akan merembes, kalsium menempel, jadi aktif, nah ini akan ketarik, kan begitu. Nah, kalau sudah harus berhenti kontraksinya, maka asetilkolin ini dipecah oleh enzim asetilkolin esterase. Pecah menjadi asetil dan kolin. Asetil dan kolin. Ya. Asetil dan kolin. Kemudian dia kalau sudah pecah, dia tidak akan ditangkap lagi. Tidak akan ditangkap oleh reseptor, cholinergic reseptor. Dia tidak akan ditangkap, maka tidak akan terjadi aksi potensial. Ya. Tidak terjadi aksi potensial, maka kalsium akan kembali ke sarkoplasmik, ya, kalsium. Kemudian ini akan lepas, headnya akan lepas, dan akan terjadi relaksasi. Ya. Jelas ya? Akan tidur semua ini. Jelas? Jelas, jelas. Jelas. Nah, kalau sudah paham dari ininya ya, proses kontraksinya, kemudian bagaimana dia bisa berkontraksi, ini melibatkan saraf, melibatkan ion kalsium, melibatkan aktin, miosin, itu aja gininya proses mekanisme. Oke, ada pertanyaan? Boleh saudara bertanya dulu. Saya catat, kemudian saat ada tambahan nilai kalau yang mau bertanya atau yang mau menjawab. Izin bertanya, Dok. Ya, 031. Tadi iya, Dok. Ya. Di siklus yang nomor 6 ini tadi kan kembali ini. Ya, kembali. Ya, kembali kalsium itu kalau sudah tidak berfungsi di power stroke ataupun di kontraksi, dia akan kembali ke tempatnya, rumahnya, sarkoplasmic reticulum. Terus yang ditanyakan apa? Apakah jumlah kalsiumnya itu sama, Dok, kembalinya? Ya, semua, ya, kembali semua. Namun kalsium yang merembes itu banyak ya, yang dirembeskan atau yang keluar itu banyak. Cuman tidak semuanya menempel di mana? Aktin, ini, Dok, troponin. Di troponin, ya, tidak semua menempel di troponin. Ya, jadi ada beberapa yang menempel di troponin, maka akan menyebabkan aktifnya filamen aktin. Ya kan itu, filamen aktin. Kemudian tropomiosinnya juga lilitannya akan bergerak ya, sehingga filamen aktinnya akan aktif. Nah, melihat filamen aktin aktif, maka head daripada miosin ini yang sudah tertempel ATP, ya, yang sudah ada ATP di situ, kemudian ada komponen ataupun unsur enzim ATPase ya, yang memecah ATP menjadi ADP plus P. P-nya ini yang digunakan untuk tenaga power stroke. Ya, saya jelaskan kembali itu, power stroke. Sehingga akan berkontraksi. Head-nya ini menempel di filamen aktin, ya. Filamen aktin.
add myosin menempel di filamen aktin. Itu pegangan yang kuat, ya, sangat kuat itu, sehingga ada dorongan nanti bisa filamen aktin akan bergerak pendek jadinya, ya. Oke, bagus. Terima kasih, Dok. Ya, oke. Acetylcholine release from the axon terminal, ya. Ini akson terminal namanya. Ujung ini, ujung daripada akson ini namanya akson terminal, ya. Akson terminal, di mana akson terminal ini terdapat neurotransmitter, misalnya acetylcholine, namun tidak berserakan, dia dibungkus-bungkus. Menjadi apa namanya? Dibungkus dalam satu, ada yang masih ingat? Tadi saya sebut vesicle, ya, vesicle. Ini bungkus ini namanya bungkus vesicle ini. Vesicle ini akan terdorong ke ujung membran, ya, ke membran, ya. Apa yang mendorong? Ion kalsium masuk ke sini juga, dia mendorong karena ada aksi potensial, dia mendorong apa namanya, vesicle ini, vesicle, dan merembes ke ruang ini, ya, celah ini, klep klep. Nah, klep, sebenarnya klep sinaptik ini khusus untuk kalau ini saraf juga gitu, saraf dengan saraf, tapi tidak apa-apa, klep sinaptik sama berarti namanya, celah, ya. Nah, neurotransmitter acetylcholine ini ditangkap oleh reseptor. Ini reseptornya nih. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Reseptornya ini kelihatan kan? Nah, ini berisi semacam cangkang ini, sehingga akan nempel seperti ini dia. Nah, diambil. Ini khusus ini, kalau enggak acetylcholine, enggak ditangkap oleh cholinergic reseptor ini. Ya. Kalau serotonin itu lain yang nangkap, ya, reseptor serotonin misalnya, acetylcholine reseptor atau cholinergic reseptor. Oh, ini synaptic vesicle namanya. Nah, synaptic vesicle, ya, sinap, apa, vesicle, ya. Nah, kalau seandainya acetylcholine ini terus-menerus ditangkap oleh cholinergic reseptor, maka akan terus-menerus terjadi kontraksi. Ya, kan begitu. Terjadi aksi potensial, ini merembes, kalsium menempel di troponin, power stroke, akan terjadi kontraksi. Sudah itu, kalau ini terus terjadi, ditangkap oleh reseptor, akan terjadi terus-menerus kontraksi, ya, kalau ditangkap terus. Nah, kalau kontraksi terus-menerus dari otot, akan menyebabkan otot itu kecapean, atau akan bisa menyebabkan tetanus, atau kram, atau apalah namanya. Nah, itu bagaimana? Apakah ini akan terus-menerus berkontraksi? Apa tidak? Dia akan berkontraksi kalau ada aksi potensial, ya.
Kalau aksi potensialnya terus-menerus, maka dia akan berkontraksi terus-menerus. Di mana ada relaksasi seperti ini? Nomor 7 ini kan sudah relaksasi. Coba, siapa yang bisa menjawab ini? Ayo. Coba Rahman. Nah, coba Rahman ya. Bam. Coba. Kalau dia ditangkap terus-menerus, kalau di sini masih ada asetilkolin, pasti akan ditangkap oleh reseptor. Kalau sudah ditangkap oleh reseptor, pasti akan terjadi aksi potensial. Aksi potensial. Kalau sudah aksi potensial, maka merembeslah kalsium. Kalau sudah kalsium merembes, maka dia akan menempel di troponin. Troponin ditempel oleh kalsium, maka filamen aktin akan aktif. Aktif, tropomyosin aktif, maka akan merangsang myosin ini untuk mendekat. Headnya mendekat dengan bantuan ATP, ada enzim ATPase, pecah ATP jadi ADP dan P, P-nya dipakai digunakan oleh untuk power stroke, berkontraksi lah dia. Apakah dia terus-terusan berkontraksi? Ada di gambar ini. Kalau saudara perhatikan, saudara bisa jawab. Imam kok hilang? Mega Gina Dwi. Coba. Mega Gina dengar suara saya? Dengar dok, tapi kurang bisa jawab. Aku adanya pertanyaan dok. Ya. Suaranya menggema kamu. Mohon izin dok. Ya. Aku adanya pertanyaan dok, kalau jawab kurang bisa. Wah, kalau bertanya siapa aja bisa bertanya. Jawab yang harus bisa. Nanti ujian kan kamu yang jawab, bukan kamu yang nanya. Harus yang bisa jawab. Ya. Jawab. Mohon maaf dok, Siapa yang bisa jawab? diulangi lagi nggak pertanyaannya dok? Tadi kurang jelas. Siapa ini? Siapa yang ngomong ini? Raihan. Saya dok. Siapa saya? Raihan. Ah, Abdillah. Abdillah iya. ya. Iya. Raihan apa Rahman? Rahman lain ya? Raihan dok. Tadi Oh, pertanyaannya kurang saya tangkap. Bisa diulangi lagi nggak dok? Nah, kamu lain-lain kamu itu gimana bisa jawab kalau saya sudah menjelaskan dari tadi ini. Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya. Coba perhatikan ya, pertanyaannya ya. Otot akan berkontraksi apabila ada impuls saraf. Ya, ada impuls saraf. Nah, impuls saraf ini, ujung saraf itu akan mengeluarkan asetilkolin. Ya, akan merembeskan asetilkolin ke sinaptik klep sinaptik ke celah. Sudah merembes, akan ditangkap oleh
reseptor, ya, yang disebut dengan cholinergic reseptor, cholinergic reseptor, tangkap. Setelah ditangkap maka akan terjadi aksi potensial atau eksitasi, ya kan? Nah, kalau sudah terjadi eksitasi di dinding tubulus, maka potensial aksi ini akan dilanjutkan ke sarkoplasmik melalui T-tubules, ya, melalui T-tubules ke sarkoplasmik ke dalam sel masuk, ke dalam sel. Maka sarkoplasmik itu akan merembeskan kalsium, ion kalsium, ya kan? Ion kalsium. Ion kalsium ini akan menempel atau beberapa akan menempel di troponin daripada aktin. Troponin daripada aktin. Kemudian setelah menempel, maka filamen aktin ini akan menjadi aktif. Tropomyosin aktif, filamen aktin aktif. Nah, dengan aktifnya filamen aktin, maka head myosin akan mendekat. Dekat, dibekali oleh ATP, dengan ATP mendekat, dan ATP akan dipecah oleh enzim ATPase menjadi ADP dan P. P-nya ini digunakan untuk power stroke. Maka berkontraksilah dia. Head myosin ini menempel di filamen aktin, maka akan terjadi power stroke, maka filamen aktin akan tergeser mendekati median lain, ya, sehingga memendek dia. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau asetilkolinnya terus dirembeskan, maka otot akan terus berkontraksi. Bisa lama berkontraksi sehingga otot akan patik, bisa otot akan tetanus, bisa akan kejang terus, ya, apalah namanya itu, kejang. Untuk mencegah itu, otot tidak berkontraksi terus-menerus, secara normal ini kan tidak berkontraksi terus-menerus, setelah kontraksi berarti istirahat, relaksasi. Nah, seandainya kontraksi terus-menerus, itu bagaimana caranya untuk menghentikan kontraksi itu? Jawab, Dok. Orang lain jawab ini. Mana Abdillah ini? 026. Raihan. Kamu kan yang minta pertanyaan lagi. Abdillah. Baik, Dok. Udah ngerti Lagi kamu? cara Ngerti kamu? jadi inti pertanyaan, Dok, cara agar otot itu tidak berkontraksi lagi, Dok. Apakah Ya, begitu? terus, nah, gimana caranya biar kontraksinya itu berhenti? Itu aja. Kenapa bisa berhenti? Betul. Waduh, Karena tidak adanya rangsangan. rangsangannya terus-menerus ini. Kalau rangsangannya terus-menerus, akan terjadi kontraksi terus-menerus, kan itu. Nah, untuk tidak terjadi kontraksi terus-menerus, apa yang terjadi di dalamnya itu? Biar kontraksinya berhenti. Secara normal, di gambar ini udah ada. Kalau kamu perhatikan ini. Alhamdulillah.
suaramu belum. Oke, birulah. Mute aja. Raihan, masih dengar suara saya? Masih dok. Ya, jawab aja kamu kalau bisa jawab, kalau kalau salah enggak apa-apa. Ya, kalau salah mungkin pemahaman kamu keliru. Kan begitu. Nanti bisa diarahkan lagi. Kalau enggak begitu enggak bisa kamu. Enggak bisa-bisa. Ayo, habis waktunya nanti. Sebentar. Aduh, sebentar terus kan. Bisa enggak? Bisa atau tidak? Kalau bisa jawab, kalau enggak saya pindahkan ke lain mahasiswa. Ada mahasiswa yang agak pintar sedikit di sini. Saya cari ya. Akila Balkis, ada? Akila? Akila Balkis? Dengar suara saya? Waduh, tidur nih kuliah. Iya, Dok. Akila Balkis, kamu kok tidur kamu? Dengar suara saya? Kecil, Dok, suaranya, Dok. Ras, Agak putus. wah, kamu di mana nih? Sinyalnya kurang bagus di situ. Teman-temannya dengar bagus kok. Dengar pertanyaan saya tadi? Akila? Waduh. Akila? Dengar pertanyaan saya? Yang tentang kontraksi otot, Dok. Iyalah. Masa tentang apa terus orang saya jelasin kontraksi otot? Akila Balkis, dengar pertanyaan saya tadi. Bagaimana caranya otot itu berhenti berkontraksi? Otot berkontraksi kalau ada aksi potensial dari saraf, kan itu. Kalau aksi potensial terus-menerus, kemudian otot akan berkontraksi terus-menerus, kan begitu. Sekarang bagaimana caranya menghentikan kontraksi? Waduh. Halo? Ada yang bisa jawab? Izin coba menjawab, Dok. Ya, Fabiola, apa? Apakah karena adanya asetilkolinsterase yang mengeluarkan asetilkolin dari sinaptik cleft, Dok? Coba, kurang jelas jawabannya. Kurang jelas suaranya. Apakah karena adanya ini, Dok, asetilkolinsterase yang dimana dia tuh mengeluarkan asetilkolin dari sinaptik cleft, jadi dia tidak berkontraksi kayak Ya, gitu, Dok. aduh, jawabannya semudah itu loh. Ini saya tanya tadi sampai di sini, saya jelaskan sampai ke 4 ini. Sampai 4 ini ya. Terjadi kontraksi. Nah,
Selanjutnya setelah terjadi kontraksi apa? 5. Karena di sini banyak asetilkolin ya yang menyebabkan kontraksi, maka enzim asetilkolin esterase ini yang memecah asetilkolin menjadi asetil dan kolin. Kan itu. Nah, asetil dan kolin ini tidak bisa ditangkap oleh reseptor. Bisa ditangkap asetil dan kolin ini karena dia sudah pecah, maka kolinnya akan kembali ke ujung saraf, asetilnya akan di reduce. Nah, maka tidak ada ada aksi potensial lagi ke T-tubulus, maka kalsium akan kembali ke retikulum sarkoplasmik sehingga akan terjadi relaksasi. Nah, itu aja jawabannya ya. Nah, seandainya terjadi kasus suatu penyakit, kalau tetanus misalnya, Clostridium tetani, itu yang dihambat adalah ini asetilkolin esterase oleh kuman itu. Ini yang ditiadakan, tidak ada ini. Sehingga asetilkolin itu terus ditangkap oleh cholinergic receptor. Sehingga kalau terus ditangkap berarti terjadi aksi potensial terus-menerus. Maka otot akan kelelahan, otot akan capek, otot akan kejang terus-menerus. Nah, itulah disebut dengan tetanus. Jelas ya? Jelas? Gimana? Akilah, Balkis? Ngerti sudah maksudnya? Jelas ya? Jelas, Dok. Oke, jelas ya. Nah, saya rangkum ini dalam sebuah video ya. Saya stop sharing dulu. Kortinya siapa ini? Korti? Korti? Imam? Imam Rahman? Waduh. Iya dok, mohon maaf laptop saya mati tadi dok. Pantas kamu hilang. Ya. Muscle contraction. In this module, you will learn about the mechanism of muscle contraction. Mana dia? All of our body movements, such as walking and running, are possible due to the presence of muscles inside the body. You already know that myofibril, that is the simplest unit of muscle, contains contractile proteins that help in the contraction of muscles and thus in body movements. The sliding filament theory is the most accepted theory, which best explains how these proteins work to cause contraction of the muscles. The theory states that contraction of the muscle takes place by the sliding of the filaments over the thick filaments. Let us understand the steps given in the theory. The process of muscle contraction begins by a signal from the central nervous system, CNS. The signal is brought. Kelihatan? Muscle contraction. Udah? Dok. Kelihatan ya? Ya dok. All our body movements, such as walking and running, are possible due to the presence of muscles inside the body. You already know that myofibril, that is the simplest unit of muscle, contains contractile proteins that help in the contraction of muscles and thus in body movements.
The sliding filament theory Ini is sliding known as filament the theory. Sullivan theory, which best explains how these proteins work to cause contraction of the muscles. The theory states that contraction of a muscle takes place by the sliding of the thin filaments over the thick filaments. Let us understand the steps given in the theory. The process of muscle contraction begins by a signal from the central nervous system, CNS. The signal is brought by the motor neurons from the CNS. These motor neurons are connected to the muscle fibers. The motor neuron with which a muscle fiber connects is called a motor unit. The junction between the motor neuron and the subsystem muscle fiber is known as the neuromuscular junction or the motor end plate. This junction is actually a synapse, that is, a small gap between the neuron and the muscle cell. The signals from the CNS are transported as electrical impulses, also known as action potential, across the synapse. A neural signal, on reaching the neuromuscular junction, releases a Nah, itu ada neurotransmitter pengaruh as a kalsium chemical yang mendorong thus keluar. generating an action potential in the sarcomere. This action Nah, itu potential ditangkap oleh spreads the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm from the sarcoplasmic reticulum. This in turn increases the level Nah, of ini calcium filamen ions aktin in dan the filamen myosin. This level of calcium ions Kalsiumnya leads to the merembes, bumping of calcium ada yang ions nempel di into troponin, troponin ya. of the actin filaments. This interaction triggers a Aktif conformational filamen change aktin. in the tropomyosin, thus Tropomasinnya preventing it juga from aktif. masking the active sites of myosin present on the actin filaments, leaving them exposed. With the active sites of actin now exposed, the myosin heads start a binding process with actin, thus Ada forming nempel, a ini cross cross bridge. bridge sudah The terjadi. cross bridge formation comes from the hydrolysis of ATP attached to the myosin into ADP and inorganic phosphate. The attached actin filaments are therefore Nah, ini built sudah towards the kontraksi center ini. of the A band, Maksimal, bringing the cell kontraksi lines maksimal. closer to each other. This ultimately results in the shortening of the sarcomere, that is basically the contraction of the muscle. You can clearly see that there is a reduction of I band during contraction, while the A band remains I-band, on ya. the same level. Darah I-band, ATP darah and A-band. inorganic phosphate are released during the shortening, thus binding the myosin head to the actin tightly. The Nempel, myosin ya. remains attached to the actin until a new ATP molecule binds to the myosin head and the cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the ATPase found on the myosin ATP-nya head, lagi and the dipecah. cycle of the cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding. Cross bridge Itu cycling pindah, cycles bergeser continues to ininya, repeat aktinnya. till the muscle fiber is excited by the signal from the CNS. As the signal stops, no further release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum occurs. This enables the pumping back of calcium ions from the sarcoplasm back into the sarcoplasmic reticulum. This pumping back of calcium ions results in the masking of active sites, the actin filaments. This in turn causes the return of Z lines back to their original position, that is, relaxation. The fibers do not respond to the signal in the same interval of time, that is, the reaction time. The interval between the signal and the beginning of a response is not constant in all the muscle fibers. The slow twitch muscle fiber contracts slowly and utilizes oxygen better. Otot yang What makes it slow berkontraksi is the lambat. components present in it. First is the myoglobin protein. It is an iron oxygen binding protein found in muscle fibers. It is similar to the cells. Myoglobin content is very high in slow twitch muscle fibers. Thus, these muscles are also called red fibers. Second component is mitochondria. These muscles also contain a large number of which can use the oxygen stored in them. ATP production.
These muscles, therefore, are also known as the aerobic muscles. For example, extensor muscle on the human back. Fast twitch muscle fibers, on the other hand, contract quickly and make use of the anaerobic metabolism. They generally contain fewer myoglobins, thus are pale or whitish, hence also known as white fibers. The number of mitochondria are also few in them, as they have a low oxidative capacity. That is, the ability to use oxygen is low. The amount of sarcoplasmic reticulum is high in fibers. For example, the muscles of the eyeball. Let's recap. The sliding filament theory is the most accepted theory, which best explains the mechanism of muscle contraction. Motor neuron carries signal from the CNS to the muscle fiber, which generates an action potential. The action potential causes the release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum. Calcium ions bind to troponin on actin, exposing the binding sites for myosin. The myosin heads bind to the actin, forming a cross bridge that pulls the actin filaments, causing them to slide over the myosin filaments, thus causing contraction. Once the motor neuron stops sending the signals, calcium ions are returned back to the sarcoplasmic reticulum. This inactivates the actin, cross bridges are broken, and the muscles relax. Muscle fibers are classified as red muscle fibers and white muscle fibers, depending on the amount of red-colored myoglobin in them. Oke ya. Seperti itu ininya ya. Kalau kita lihat videonya, Muscle contraction is at the basis of all skeletal movements. Skeletal muscles are composed of muscle fibers, which in turn have repetitive functional units, sarcomeres. Each sarcomere contains many parallel overlapping. kecil ya. Muscle contraction. Nah, ini salah satu contoh juga ya. Skeletal muscles are composed of muscle fibers, which in turn Sama kayak tadi ya. Persisnya sama. Sarcomere contains many parallel overlapping thin, actin, and thick Overlapping. myosin filaments. Cross The bridging. muscle Overlapping. contracts, these filaments slide against each other, resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament. This bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Muscle contraction is initiated when muscle fibers are Nah, stimulated ini kelihatan and calcium ujung ions aksonnya are ini. released. The troponin units are bound by calcium ions. The binding Ingat ya, places kalsium nempel di troponin, menyebabkan tropomyosin aktinnya akan aktif. At this stage, the head of each Myosin unit binding is site, bound to ADP tempat and a phosphate nempelnya head remaining from daripada previous muscular contraction. myosin. Myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments Cross bridge. propelled Power by stroke. myosin units powered by
stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules Myosin are now ATPase decomposed into ADP and phosphate, with the pecah energy ADP released by menjadi this reaction stored P in the independen. myosin heads, ready to be used in the next cycle of work. Myosin heads resume their starting positions along the actin myosin and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. Itu seterusnya ya. Oke ya. Oke. Seperti itu terjadinya kontraksi otot ya. Jadi ada bayangan apa yang saya jelaskan tadi, ada rangkum dalam video. Oke, karena waktunya juga sudah dekati jam 12. Biasanya kuliah berapa jam sih? 1,5 jam? 2 jam? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum saya lupa ya, sistem pembelajarannya memang sekarang harus ada central based learning namanya ya, ataupun project case based learning. Project based learning, saya anggap project itu adalah tugas ya, tugas berkelompok. Orang bagi tugasnya seperti dulu ya, seperti dulu saya akan berikan tugas masing-masing kelompok. Ada 30 berapa orang nih? 34? Apa 35? 35 orang dong. 35 orang ya. Berarti absen 1 ini. Saya yang tahu siapa yang absen ini.